Halo adik-adik, terima kasih atas waktu yang adik-adik berikan sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan ibadat sabda bersama Bina Iman Anak Katolik di lingkungan Vincentius Pangongangan. Semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum kita memulai perayaan ibadat sabda kita pada hari ini, maka pertama-tama mari kita siapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam diri kita. Sebelum itu, mari kita buka ibadat kita pada hari ini dengan lagu pembuka yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Pasti adik-adik piak sudah tahu ya lagu ini. Baik, mari kita awali dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yesus, karena atas berkat kasih-Nya kita dapat berkumpul bersama untuk merayakan ibadat sabda bersama Bina Iman Anak Katolik. Terima kasih juga atas partisipasi adik-adik sekalian untuk mengikuti perayaan ibadat ini. Nanti dalam ibadat ini, kita bersama-sama akan memohon berkat kasih Tuhan agar selalu mengalir dalam diri kita sehingga kita dapat menjadi murid-murid Kristus yang dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Lalu kita awali ibadat kita pada hari ini dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita buka dengan doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat yang kami terima hingga hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami anak-anak-Mu agar dapat menerima pesan yang Kau sampaikan kepada kami,
dan dapat kami laksanakan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang bernama Matius di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan tentang cerita Matius yang dipanggil oleh Tuhan Yesus sendiri. Dari pengalaman Matius ini kita mengetahui dan kita diajak untuk dapat memahami bahwa hal tersebut merupakan pengalaman kasih dalam hidup, sehingga kita dapat menyadari bahwa sekarang ini kita semua yang mengikuti ibadat adalah orang Katolik. Maka Yesus sendirilah yang telah menunjuk kasih-Nya kepada kita saat kita menjawabi panggilannya dengan dibaptis menjadi orang Katolik. Dari bacaan Injil yang sudah kita baca bersama tadi, kita juga menjadi tahu bahwa Yesus tidak hanya memanggil orang-orang yang baik saja, melainkan juga memanggil orang yang dicap sebagai pendosa. Mengapa? Agar kita dapat bersama-sama menuju pertobatan dan menuju kebenaran bersama dengan Allah. Mungkin pada saat ini di antara kita ada yang nakal, usil, jahil, ataupun juga suka marah-marah. Tetapi janganlah berkecil hati dan berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak mengasihi kita. Namun sebaliknya, bahwa kasih Yesus benar-benar terus mengalir ke dalam diri kita dalam kondisi apapun, sehingga kita harus menyadari kasih-Nya itu dan mau bertobat dan melakukan hal-hal yang baik, seperti menolong teman, saling membantu, tidak nakal, nurut kepada orang tua, dan mau berteman dengan siapapun. Kira-kira siapa nih adik-adik yang sudah melakukan hal-hal seperti ini? Jawaban atas panggilan Yesus ini merupakan wujud kesediaan dan kerelaan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan berarti apabila kita menjawabi panggilan Allah ini harus menjadi romo, suster, ataupun bruder, tetapi panggilan untuk menjadi orang baik dan dapat menjadi sahabat bagi semua orang merupakan suatu jawaban dari panggilan Allah. Oleh karena itu, jika kita menjawabi panggilan Allah dengan mewujudkan diri kita sebagai pribadi yang baik, maka kita harus dapat menjadi berkat bagi semua orang, bagi sesama kita. Sehingga kasih yang Tuhan berikan itu tidak hanya berhenti kepada diri kita sendiri, melainkan kita juga harus berusaha untuk menyebarkan cinta kasih Tuhan kepada sesama dalam hidup sehari-hari. Untuk itu, kita sebagai anak-anak Allah hendaknya berusaha untuk mengikuti
hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, sehingga setiap proses hidup kita ini selalu berjalan dalam lindungan kasih-Nya. Maka adik-adik sekalian, marilah setelah mendengarkan renungan singkat ini, adik-adik dan teman-teman yang lainnya berusaha untuk mewujudkan tindakan kasih dalam hidup sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah, gereja, maupun di lingkungan masyarakat. Semoga renungan yang kakak sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi hidup adik-adik sekalian. Sekarang mari kita lanjutkan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Nanti adik-adik setelah kakak mengucapkan kami mohon, adik-adik menjawab kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Kami juga berterima kasih karena telah diberikan kesehatan sehingga kami boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadat sabda hari ini. Bimbinglah kami semua agar dapat hidup dalam kasih bersamamu dan mewujudkannya kepada sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi diri kami dan sesama. Pakailah kami ya Bapa agar semakin setia dan taat dalam menjalani hidup menurut kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Karyakanlah kami agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi kelancaran belajar kami di sekolah. Kami mohon semoga kasih-Mu selalu menuntun kami agar kami dapat dibentuk menjadi anak-anak yang baik melalui proses belajar yang dibantu oleh guru-guru dan teman-teman kami yang baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami. Ya Bapa, berikanlah kedua orang tua kami kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan dalam setiap usahanya mendampingi kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Curahkanlah kasih-Mu dalam diri mereka, agar kasih-Mu itu dapat diwujudkan dalam bimbingannya kepada kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang lemah dan sakit, ya Bapa, tunjukkanlah kasih-Mu kepada mereka, agar mereka yang lemah dan sakit segera dipulihkan dan tidak menjadi orang yang putus asa. Kuatkanlah iman mereka agar selalu berpegang teguh terhadap pengharapan kepada-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, semoga kami semua Kau anugerahi berkat kasih sehingga kami mampu menjawabi panggilan-Mu untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak Allah dan selalu dalam lindungannya. Dikaulah Raja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya adik-adik, mari kita doakan doa kerendahan hati. Dapat dilihat melalui puji syukur nomor 141. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, Ia telah menghambakan dirinya,
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat untuk Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan, dan berilah kami ketabahan kalau mereka namamu kami direndahkan. Semoga kami tidak sakit hati kalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati, kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita tutup dengan doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang ibadat hari ini. Semoga melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama, dapat menjadi berkat bagi kami untuk mewujudkan kasih, melaksanakannya dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga setiap tugas pelayanan dan perutusan kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat Sabda Biak hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita tutup ibadat kita pada hari ini dengan lagu penutup yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik yang terkasih, kakak mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan adik-adik yang telah mengikuti ibadat sabda bersama Bina Iman Anak Katolik yang kakak bawakan. Semoga pesan Tuhan Yesus melalui sabdanya dan renungan yang tadi kakak bawakan dapat menjadi berkat agar adik-adik semua dapat mewujudkan kasih dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi kakak mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Recording stopped.